Jauh sebelum Nusa Kambangan dikenal sebagai pulau terlarang, tanah ini menyimpan rahasia yang dikubur oleh laut, pengkhianatan, dan amarah makhluk gaib. Ini bukan sekadar legenda. Ini adalah peringatan yang masih bernapas, menunggu manusia mengulang kesalahannya dan membayar harganya. Jauh sebelum nama Nusa Kambangan dikenal dan dicatat dalam peta sejarah, wilayah ini merupakan daratan subur yang menyatu utuh dengan Pulau Jawa. Hutan lebat membentang luas, dipenuhi pepohonan tua yang seolah telah menyaksikan pergantian zaman. Sungai-sungai mengalir jernih tanpa henti, menghidupi ladang, sawah, dan desa-desa kecil yang berdiri damai di sekitarnya. Pada masa itu, tanah ini dikenal sebagai anugerah alam, tempat manusia dan alam hidup dalam keseimbangan yang nyaris sempurna. Kehidupan masyarakat berjalan tenang dan tertata. Pagi hari diisi dengan suara alat tani dan tawa anak-anak, sementara sore disambut angin laut yang sejuk dari selatan. Nelayan melaut tanpa rasa takut, dan hasil bumi melimpah sepanjang musim. Namun di balik kedamaian itu, tersimpan keyakinan lama yang diwariskan turun-temurun oleh para tetua desa. Sebuah peringatan yang tak pernah ditulis, hanya dibisikkan dengan suara rendah. Para tetua selalu mengingatkan bahwa tanah subur ini berdiri di atas kekuatan yang belum sepenuhnya tidur. Mereka menyebutnya sebagai amarah makhluk gaib penguasa Laut Selatan. Konon, daratan tersebut bukan sekadar tanah biasa, melainkan penutup bagi sesuatu yang jauh lebih tua dari manusia. Peringatan itu jarang ditentang, namun sering diabaikan oleh generasi muda yang tak pernah menyaksikan bukti nyata dari cerita-cerita gelap tersebut. Ketika malam tiba, suasana berubah drastis. Ombak di pesisir selatan tak pernah benar-benar tenang. Suaranya terdengar seperti ratapan panjang, seolah lautan sedang berbisik kepada daratan. Beberapa warga mengaku sulit tidur karena suara itu, sementara yang lain memilih menutup pintu rapat-rapat, takut mendengar lebih jelas jeritan yang tak kasat mata. Kesaksian para nelayan menambah kegelisahan. Banyak dari mereka bersumpah melihat bayangan raksasa berjalan perlahan di sepanjang garis pantai saat bulan tertutup awan. Sosok itu tidak jelas bentuknya, namun cukup besar untuk membuat laut di sekitarnya beriak tanpa angin. Tak sedikit nelayan yang memilih pulang lebih awal, merasa sedang diawasi oleh sesuatu yang menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Sejak saat itulah, tanah yang tampak damai ini mulai dikenal sebagai wilayah yang tak pernah benar-benar tenang. Di balik kesuburan dan keindahannya, tersimpan pertanda kelam bahwa daratan tersebut hanya sedang menunggu waktu sebelum takdir besarnya terungkap. Sebuah awal dari legenda kelam yang kelak dikenal sebagai Nusa Kambangan. Ketenangan semu yang menyelimuti daratan selatan itu perlahan mulai terusik ketika kabar dari utara sampai ke desa-desa pesisir. Isu tentang pasukan besar yang bergerak menaklukkan wilayah demi wilayah menyebar cepat, dibawa oleh para pedagang dan pengelana. Mereka menyebut seorang penguasa baru yang tengah memperluas kekuasaannya, dikenal kejam namun ambisius, dan tak pernah puas sebelum seluruh tanah tunduk di bawah perintahnya. Tak lama berselang, tanda-tanda kehadiran kekuasaan itu mulai terlihat jelas. Debu mengepul di kejauhan, diikuti derap langkah pasukan bersenjata yang menembus hutan lebat. Panji-panji kerajaan berkibar, memecah kehijauan alam yang selama ini tak tersentuh perang. Bagi warga, pemandangan itu terasa asing dan mengancam, seolah kedamaian yang mereka jaga bertahun-tahun runtuh dalam satu tarikan napas. Sang penguasa datang dengan wajah penuh wibawa dan tatapan dingin. Ia menyebut dirinya sebagai raja yang ditakdirkan mempersatukan seluruh tanah Jawa. Namun di balik kata-kata agungnya, tersimpan hasrat akan kekuasaan mutlak. Wilayah selatan yang subur dianggapnya sebagai kunci kejayaan. Tanah yang harus dikuasai, bukan dihormati. Aturan baru pun diberlakukan tanpa ampun. Pajak dinaikkan, ladang-ladang dipaksa menyetor hasil panen, dan rakyat diwajibkan bekerja membangun benteng serta pelabuhan. Siapapun yang menolak akan dihukum di depan umum sebagai peringatan. Desa-desa yang dulu penuh tawa kini dipenuhi ketakutan, dan sungai yang mengalir jernih seolah membawa bisikan kesedihan. Para tetua desa mencoba memperingatkan sang raja tentang kekuatan gaib yang bersemayam di tanah itu. Mereka memohon agar wilayah selatan diperlakukan dengan hati-hati. Namun peringatan itu ditertawakan. Bagi sang penguasa, kisah tentang makhluk laut selatan hanyalah dongeng orang lemah. Sesuatu yang bisa ditaklukkan seperti manusia lainnya. Justru dari cerita-cerita itulah ambisi sang raja semakin membesar. Ia percaya bahwa jika benar ada kekuatan gaib di balik laut selatan, maka kekuatan itu harus dipaksa tunduk. Ia mulai memanggil para dukun, pendeta, dan ahli ritual dari berbagai penjuru,
memerintahkan mereka mencari cara membuka rahasia kekuatan laut yang selama ini ditakuti rakyat. Sejak itu, aktivitas mencurigakan kerap terjadi di pesisir saat malam hari. Api unggun dinyalakan, mantra dilantunkan, dan benda-benda sesaji dilemparkan ke laut. Ombak merespons dengan gemuruh lebih keras dari biasanya, seolah lautan menolak diperlakukan seperti alat kekuasaan. Beberapa prajurit dilaporkan hilang tanpa jejak setelah berjaga di pantai. Ketakutan rakyat semakin memuncak ketika alam mulai menunjukkan tanda-tanda ganjil. Angin selatan bertiup lebih dingin, langit sering memerah saat senja, dan hewan-hewan hutan turun ke permukiman seakan melarikan diri dari sesuatu yang tak terlihat. Para tetua meyakini bahwa peringatan lama telah diabaikan terlalu jauh. Namun sang raja tetap melangkah maju. Ia memerintahkan pembangunan tempat ritual besar di tepi laut, berniat menggelar upacara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Baginya, ini bukan sekadar penaklukan wilayah, melainkan tantangan terhadap kekuatan alam dan gaib sekaligus. Tanpa disadari, langkah sang penguasa telah membawa daratan selatan menuju titik yang tak bisa kembali. Kekuasaan, keserakahan, dan penghinaan terhadap peringatan leluhur kini berpadu menjadi bara. Dan Laut Selatan, yang sejak awal hanya mengamati, tampaknya mulai bersiap menjawab tantangan itu dengan caranya sendiri. Ketegangan di daratan selatan mencapai puncaknya ketika persiapan ritual besar dilakukan secara terbuka. Pesisir yang sebelumnya hanya menjadi tempat nelayan berlabuh kini berubah menjadi arena upacara terlarang. Batu-batu besar disusun melingkar, obor-obor menyala sepanjang malam, dan bau dupa bercampur darah mulai tercium di udara. Warga dipaksa menjauh, sementara prajurit berjaga ketat seolah sedang melindungi sesuatu yang tidak ingin dilihat manusia biasa. Sang raja hadir langsung memimpin persiapan. Wajahnya tak lagi menampilkan wibawa seorang pemimpin, melainkan ambisi yang membara. Ia percaya bahwa segala keganjilan alam yang terjadi adalah tanda bahwa kekuatan besar memang bersemayam di Laut Selatan. Baginya, ini bukan peringatan, melainkan undangan, kesempatan untuk meraih kekuasaan yang melampaui raja manapun sebelumnya. Para dukun dan pendeta yang dikumpulkan dari berbagai wilayah terlihat gelisah. Banyak di antara mereka menyadari bahwa ritual ini melanggar batas adat dan hukum gaib. Namun ancaman hukuman mati membuat mereka tak berani menolak. Mantra-mantra kuno dilantunkan dengan suara gemetar, sementara sesaji berupa emas, hewan, dan darah manusia mulai dipersembahkan ke laut yang semakin bergemuruh. Menjelang tengah malam, suasana berubah drastis. Angin selatan bertiup kencang, ombak meninggi tanpa hujan, dan langit menghitam seolah menutup mata dari apa yang akan terjadi. Laut yang biasanya gelap kini memantulkan cahaya kehijauan yang tidak wajar. Para saksi mata mengatakan air laut berputar seperti pusaran, seakan sesuatu sedang bangkit dari dasar samudra. Dari pusaran itu, muncul kehadiran yang tak berbentuk jelas namun terasa nyata. Suhu udara mendadak turun, napas terasa berat, dan banyak prajurit berlutut tanpa sadar. Sosok penguasa gaib Laut Selatan diyakini telah menjawab panggilan, bukan karena tunduk, melainkan karena murka. Suara gaung yang bukan berasal dari mulut manusia terdengar, menggema di antara debur ombak. Di hadapan kekuatan itu, sang raja tidak gentar. Ia justru mengajukan perjanjian, kekuasaan abadi, kejayaan tanpa tandingan, dan perlindungan dari segala musuh, sebagai imbalan pengorbanan yang akan ia penuhi. Laut terdiam sejenak, seolah menimbang kesombongan manusia yang berani menawar dengan kekuatan purba. Namun kesepakatan yang terbentuk malam itu tidak pernah benar-benar seimbang. Para tetua yang diam-diam mengamati dari kejauhan merasakan hawa kutukan merambat di tanah. Mereka menyadari bahwa perjanjian dengan kekuatan gaib bukanlah transaksi biasa. Satu pelanggaran kecil saja dapat berujung pada kehancuran yang tak terbayangkan. Dalam bisikan terakhir perjanjian, tersirat syarat yang berat. Pengorbanan yang kelak harus ditepati tanpa pengecualian. Sang raja mengangguk. Namun di dalam hatinya tumbuh niat untuk mengelabui kekuatan laut. Ia yakin kecerdikannya mampu mengatasi apapun, termasuk makhluk yang telah ada jauh sebelum manusia mengenal kekuasaan. Saat ritual berakhir, laut perlahan tenang, namun ketenangan itu terasa palsu. Alam seolah menahan napas. Api obor meredup bersamaan dengan keyakinan para pendeta bahwa sesuatu yang tak dapat dibatalkan telah terjadi. Daratan selatan kini terikat pada janji gelap yang suatu hari pasti menuntut bayaran. Tanpa disadari oleh sang raja, malam itu menjadi titik balik yang menentukan nasib seluruh wilayah. Perjanjian terlarang telah disahkan,
Dan pengkhianatan yang tersimpan di hati manusia akan segera memancing murka yang tak bisa lagi dibendung. Laut Selatan tidak lupa, tidak memaafkan, dan tidak pernah gagal menagih janji. Beberapa waktu setelah ritual terlarang itu, perubahan mulai terlihat jelas di daratan selatan. Sang raja memang memperoleh apa yang ia inginkan di permukaan. Kekuasaannya semakin kuat, musuh-musuhnya tumbang satu persatu, dan wilayah takluk tanpa perlawanan berarti. Namun di balik kejayaan itu, satu hal tak pernah ia lakukan, menepati janji pengorbanan yang telah disepakati dengan penguasa Laut Selatan. Alih-alih memenuhi perjanjian, sang raja justru memerintahkan ritual palsu. Sesaji dikurangi, darah digantikan simbol, dan doa-doa dipotong demi menghemat waktu. Ia yakin kekuatan gaib telah berhasil ditipu. Baginya, laut hanyalah alat yang sudah memberi manfaat dan tak lagi perlu dihormati. Kesombongan itu tumbuh tanpa ia sadari, menutup rasa takut yang seharusnya masih tersisa. Para dukun dan pendeta yang terlibat mulai merasakan tanda-tanda ganjil. Mantra tak lagi bereaksi, sesaji membusuk seketika, dan mimpi buruk menghantui mereka setiap malam. Beberapa di antara mereka memilih melarikan diri, meninggalkan istana dan pesisir. Mereka tahu, pengkhianatan terhadap kekuatan purba bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan selamanya. Tak lama kemudian, alam mulai berbicara dengan bahasa yang lebih keras. Tanah di sekitar pesisir sering bergetar ringan, cukup untuk membuat rumah-rumah kayu berderit di malam hari. Retakan kecil muncul di ladang, dan air sungai mendadak keruh meski tak ada hujan. Hewan ternak gelisah, menolak makan, dan sering menatap ke arah laut seolah merasakan ancaman yang tak terlihat. Puncaknya terjadi pada suatu malam tanpa bulan. Laut Selatan bergemuruh jauh lebih keras dari sebelumnya. Ombak menghantam pantai tanpa henti, disertai angin yang menusuk tulang. Warga desa terbangun oleh suara seperti raungan panjang, bukan suara badai biasa, melainkan jeritan yang terdengar penuh kemarahan. Dari balik gelapnya malam, bayangan raksasa kembali terlihat. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan lebih menakutkan. Sosok itu berdiri di batas antara laut dan daratan, seolah menandai wilayah yang akan dihukum. Air laut mulai naik perlahan, menelan pasir pantai dan menyeret perahu-perahu nelayan tanpa ampun. Sang raja menerima laporan demi laporan tentang kekacauan yang terjadi. Namun bukannya menyesal, ia justru memerintahkan pasukan untuk menenangkan rakyat dengan ancaman. Ia menolak mengakui kesalahannya, menyebut semua kejadian itu sebagai kebetulan alam. Penyangkalan itu menjadi pemicu terakhir yang membangunkan murka sepenuhnya. Tiba-tiba, gempa besar mengguncang daratan. Tanah terbelah dengan suara menggelegar, membentuk retakan panjang yang membentang dari pesisir hingga ke pedalaman. Bangunan runtuh, pohon tumbang, dan jeritan manusia bercampur dengan suara alam yang mengamuk. Banyak warga terseret ke dalam celah tanah yang terbuka begitu cepat. Di tengah kekacauan itu, istana sang raja mulai retak. Dinding batu yang kokoh runtuh satu persatu, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Para penjaga berlarian menyelamatkan diri, meninggalkan rajanya yang kini mulai menyadari bahwa pengkhianatan telah dibayar mahal. Malam itu, Laut Selatan tidak hanya menuntut janji, ia menjatuhkan hukuman. Dan daratan selatan, yang sejak awal berdiri di atas amarah kekuatan purba, kini memasuki fase kehancuran yang tak mungkin dihentikan. Jalan menuju terpisahnya tanah itu dari Pulau Jawa pun telah terbuka. Guncangan hebat yang membelah daratan belum juga berhenti ketika air laut mulai bergerak melampaui batasnya. Ombak raksasa datang berlapis-lapis, menghantam pesisir dengan kekuatan yang tak pernah dikenal manusia sebelumnya. Desa-desa nelayan yang berada paling dekat dengan pantai lenyap dalam hitungan saat, terseret arus tanpa sempat menyelamatkan apapun selain teriakan putus asa. Rakyat berlarian ke pedalaman, namun tanah yang mereka pijak tak lagi aman. Retakan melebar, menelan rumah, ladang, bahkan jalan-jalan yang selama ini menjadi penghubung antar wilayah. Sungai meluap bercampur air laut, berubah menjadi arus liar yang membawa puing dan tubuh manusia. Malam itu, daratan selatan berubah menjadi medan kehancuran yang tak bisa dibedakan antara bumi dan samudra. Istana sang raja, simbol kekuasaan yang selama ini berdiri angkuh, mulai runtuh dari pondasinya. Pilar-pilar batu patah seperti kayu rapuh, atap megah ambruk, dan lantai istana terbelah tepat di tengah balairung. Para penjaga dan bangsawan saling berdesakan mencari jalan keluar, namun banyak yang terjebak di dalam reruntuhan yang runtuh tanpa ampun. Di tengah kekacauan itu,
Sang raja akhirnya menyaksikan sendiri akibat dari pengkhianatannya. Air laut menerobos masuk ke halaman istana, naik semakin tinggi seiring setiap detak jantung. Kekuasaan yang ia banggakan tak mampu menghentikan satu gelombang pun. Tidak ada pasukan, tidak ada ritual, tidak ada perintah yang bisa melawan murka alam dan gaib yang telah dilepaskan. Jeritan rakyat menggema di mana-mana. Anak-anak terpisah dari orang tua, keluarga tercerai-berai, dan banyak yang terseret arus sambil memanggil nama-nama yang tak lagi bisa menjawab. Suara tangisan bercampur dengan gemuruh laut, menciptakan simfoni tragedi yang seolah menandai akhir sebuah zaman. Sebagian warga mencoba bertahan di tempat tinggi, memanjat pohon atau bebatuan besar. Namun tanah yang mereka pijak perlahan amblas. Banyak yang terjatuh ke laut, menghilang tanpa bekas, seolah ditelan langsung oleh kekuatan yang sejak awal menuntut balasan. Malam itu, tidak ada perbedaan antara rakyat jelata dan bangsawan, semua sama-sama tak berdaya. Di saat paling genting, muncul kabar mengerikan dari para saksi yang selamat. Mereka mengaku melihat bayangan istana perlahan tenggelam ke dalam air yang mendidih, seolah ditarik ke dasar laut. Bersamaan dengan itu, terdengar raungan panjang yang diyakini sebagai suara penguasa laut selatan menuntut haknya yang telah dilanggar. Sang raja sendiri tak pernah terlihat keluar dari istana. Ada yang percaya ia tenggelam bersama bangunan kekuasaannya, ada pula yang meyakini ia dikutuk hidup abadi sebagai arwah penjaga, terikat selamanya di tanah yang telah ia hancurkan. Hingga kini, kisah tentang nasib akhirnya tetap menjadi bisikan menakutkan di kalangan masyarakat. Saat fajar akhirnya menyingsing, yang tersisa hanyalah kehancuran. Daratan selatan tak lagi utuh. Air laut memisahkan wilayah itu dari Pulau Jawa, membentuk celah besar yang terus melebar. Hutan, desa, dan istana kini berada di bawah air, meninggalkan jejak luka yang tak mungkin dipulihkan. Tragedi malam itu bukan sekadar bencana, melainkan penghakiman. Jeritan rakyat yang tenggelam menjadi saksi bahwa keserakahan satu penguasa mampu menyeret seluruh tanah ke dalam kehancuran. Dan dari puing-puing itulah, sesuatu yang baru, namun jauh lebih kelam, mulai terbentuk. Ketika amukan alam akhirnya mereda, dunia seolah terdiam dalam kelelahan. Ombak yang semalam mengamuk kini surut perlahan, menyisakan kabut tebal yang menggantung di atas air. Dari kejauhan, orang-orang yang selamat memandang dengan mata tak percaya. Daratan selatan yang mereka kenal telah berubah rupa. Ia tidak lenyap sepenuhnya, tetapi terpisah, berdiri sendiri di tengah laut sebagai sebuah pulau yang asing dan menakutkan. Celah besar yang membelah Pulau Jawa kini dipenuhi air laut yang terus bergolak. Arusnya deras dan dalam, seolah sengaja diciptakan untuk memutuskan hubungan manusia dengan tanah terkutuk itu. Tak ada perahu yang berani menyeberang. Nelayan yang mencoba mendekat merasakan hawa dingin menusuk, dan banyak yang mengaku dayung mereka menjadi berat seakan ditahan oleh tangan tak terlihat. Pulau yang baru lahir itu tampak lebih gelap dari sekitarnya. Hutan di atasnya terlihat rapat dan hitam, jauh lebih lebat dari sebelumnya. Pepohonan tumbuh miring dan bengkok, seolah berusaha menjauh dari pusat pulau. Burung-burung enggan terbang di atasnya, dan tak satu pun suara binatang terdengar, menciptakan kesunyian yang justru terasa mengancam. Para tetua yang selamat segera menyadari makna dari semua ini. Mereka menyebut pulau itu sebagai tanah hukuman, tempat di mana kutukan bersemayam dan janji gaib ditagih selamanya. Nama lama pun ditinggalkan. Sejak saat itu, wilayah tersebut dikenal sebagai Nusa Kambangan, sebuah pulau yang lahir bukan dari kehendak alam semata, melainkan dari murka yang dilepaskan akibat pengkhianatan manusia. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan laporan aneh dari pesisir. Pada malam tertentu, cahaya kehijauan terlihat menyala dari tengah pulau, berpendar di antara pepohonan. Angin yang bertiup dari arah Nusa Kambangan membawa aroma asin bercampur bau tanah basah, seolah pulau itu masih bernapas dan menyimpan ingatan tentang tragedi yang melahirkannya. Sebagian orang bersumpah mendengar suara tangisan dari arah pulau saat angin selatan bertiup kencang. Tangisan itu terdengar seperti ratusan suara yang menyatu, jeritan rakyat, prajurit, dan mereka yang tenggelam tanpa sempat berpamitan. Tak sedikit yang percaya arwah-arwah itu kini terikat pada tanah Nusa Kambangan, tak mampu pergi karena kutukan yang belum terurai. Tak ada satupun pemukiman yang berani didirikan di sana. Pulau itu dibiarkan liar dan terasing. Bahkan para pemburu dan petualang paling nekat pun memilih menghindar. Setiap upaya mendekat selalu berakhir dengan kecelakaan, hilangnya arah, atau kegilaan mendadak yang membuat para penyintas enggan menceritakan apa yang mereka lihat.
Alam Nusa Kambangan pun menunjukkan sifat yang berbeda. Hujan turun tiba-tiba tanpa awan, kabut muncul di siang hari, dan tanahnya terasa lembek seolah belum sepenuhnya memadat. Para tetua meyakini bahwa pulau itu masih berada di antara dua dunia, belum sepenuhnya menjadi tanah, namun juga bukan lagi bagian dari laut. Dalam bisikan legenda, disebutkan bahwa sang raja tidak mati sepenuhnya. Ia dipercaya terikat pada pulau itu sebagai penjaga kutukan, menyatu dengan tanah dan batu. Kekuasaan yang ia dambakan kini berubah menjadi penjara abadi, menjadikannya saksi bisu atas penderitaan yang ia sebabkan. Sejak hari itu, Nusa Kambangan bukan hanya sekadar pulau. Ia menjadi simbol peringatan bahwa ada tempat di dunia ini yang lahir dari dosa dan tidak pernah benar-benar memaafkan. Pulau itu berdiri sunyi, menunggu, bukan untuk dihuni, melainkan untuk mengingatkan manusia akan harga dari keserakahan. Sejak Nusa Kambangan berdiri terpisah dari Pulau Jawa, waktu seolah berjalan berbeda di sekitarnya. Pulau itu tak pernah benar-benar sunyi, meski tak ada manusia yang tinggal di sana. Dari pesisir, orang-orang sering melihat kabut menggantung rendah di atas hutan, tak tergerak angin, seakan menutup sesuatu yang tak ingin diperlihatkan kepada dunia luar. Laporan pertama tentang kutukan muncul dari para nelayan yang nekat melintas terlalu dekat. Mereka mengaku kompas berputar liar, arah angin berubah mendadak, dan laut di sekitar Nusa Kambangan terasa jauh lebih dalam dari seharusnya. Beberapa perahu ditemukan terapung tanpa awak, dayung masih terikat, jaring belum sempat ditarik, seolah para nelayan menghilang dalam satu tarikan waktu. Pada malam-malam tertentu, cahaya aneh kembali terlihat dari tengah pulau. Bukan cahaya api, bukan pula pantulan bulan. Cahayanya bergerak perlahan, naik turun di antara pepohonan, seperti obor yang dipegang oleh sosok tak kasat mata. Setiap kali cahaya itu muncul, laut di sekitarnya menjadi tenang secara tidak wajar, sunyi seperti menahan napas. Cerita-cerita mengerikan pun berkembang di kalangan masyarakat pesisir. Ada yang bersumpah mendengar suara langkah berat di pantai Nusa Kambangan, diikuti suara rantai yang diseret. Ada pula yang mengaku melihat bayangan manusia berdiri di tebing pulau, menatap ke arah Jawa tanpa bergerak, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Para tetua menafsirkan semua tanda itu sebagai bukti bahwa kutukan belum selesai. Arwah rakyat yang tenggelam dan jiwa sang raja pengkhianat dipercaya masih terikat pada pulau tersebut. Mereka bukan sekadar gentayangan, melainkan penjaga kutukan, pengingat hidup atas perjanjian yang dilanggar dan darah yang telah tertumpah. Beberapa upaya untuk menjelajahi pulau pernah dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos. Namun hampir semua ekspedisi berakhir tragis. Ada yang kembali dengan ingatan terputus-putus, ada yang kehilangan kemampuan bicara, dan ada pula yang tak pernah kembali sama sekali. Kisah-kisah itu justru memperkuat keyakinan bahwa Nusa Kambangan bukan tempat untuk ditantang. Hewan-hewan pun menunjukkan perilaku aneh di sekitar pulau itu. Burung enggan terbang melintas, ikan-ikan menjauh dari perairan tertentu, dan suara alam terasa tertahan. Seolah seluruh makhluk hidup memahami satu hal yang sering diabaikan manusia, bahwa ada wilayah yang seharusnya dibiarkan sendiri. Nama Nusa Kambangan semakin dikenal sebagai simbol hukuman dan keterasingan. Pulau itu disebut-sebut sebagai tempat yang cocok hanya untuk mereka yang telah dibuang oleh dunia. Keangkerannya bukan sekadar cerita, melainkan aura yang terasa bahkan sebelum seseorang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dari generasi ke generasi, kisah kutukan ini diwariskan sebagai peringatan. Anak-anak tumbuh dengan larangan keras untuk tidak menyebut nama pulau itu sembarangan di malam hari. Orang dewasa menundukkan kepala setiap kali angin selatan membawa suara ombak yang terdengar terlalu dalam dan berat. Dan hingga kini, Nusa Kambangan tetap berdiri dengan segala misterinya. Kutukan itu tidak melemah oleh waktu, justru menguat oleh ingatan manusia yang terus hidup. Pulau itu bukan hanya saksi masa lalu, melainkan penjaga luka yang belum pernah sembuh, menunggu bab terakhir dari kisah kelamnya terungkap. Waktu terus berjalan, kerajaan silih berganti, dan manusia datang serta pergi. Namun Nusa Kambangan tetap berdiri dengan sunyinya yang mengancam. Pulau itu tidak pernah meminta untuk diingat, tetapi juga tak pernah membiarkan dirinya dilupakan. Setiap ombak yang menghantam pesisir selatan Pulau Jawa, seolah membawa kembali gema tragedi yang melahirkannya. Para tetua generasi baru mulai memahami bahwa Nusa Kambangan bukan sekadar tempat angker, melainkan peringatan yang menjelma wujud. Ia adalah saksi hidup atas keserakahan manusia yang melampaui batas, atas kekuasaan yang dibangun dengan pengkhianatan,
dan atas janji yang diucapkan tanpa niat untuk ditepati. Tanah itu menjadi bukti bahwa alam dan kekuatan gaib tidak pernah benar-benar kalah. Dalam kisah-kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut, sang raja pengkhianat tidak lagi disebut namanya. Ia kehilangan hak untuk dikenang sebagai manusia. Yang tersisa hanyalah bayangan tentang seorang penguasa yang ingin menguasai segalanya. Namun justru kehilangan dunia yang ia pijak. Kekuasaan abadi yang ia dambakan berubah menjadi penjara tanpa akhir. Nusa Kambangan pun perlahan mendapatkan peran baru dalam kesadaran manusia. Pulau itu dipandang sebagai tempat penghakiman, wilayah yang cocok bagi mereka yang telah dipisahkan dari masyarakat. Seolah takdirnya memang untuk menampung mereka yang tersisih. Sama seperti ia sendiri yang terpisah dari Pulau Jawa akibat dosa manusia. Namun setiap pengasingan ke pulau itu selalu disertai rasa gentar. Bahkan mereka yang datang dengan penjagaan ketat merasakan hawa berat yang sulit dijelaskan. Malam-malam di Nusa Kambangan dikenal sunyi namun menekan. Seakan tanahnya masih menyimpan bisikan ribuan jiwa yang pernah menjadi korban. Alam di sekitar pulau pun terus mengingatkan. Laut Selatan tak pernah sepenuhnya ramah. Dan anginnya sering datang membawa peringatan. Banyak orang percaya, selama manusia masih mengulang kesalahan yang sama, serakah, angkuh, dan menantang keseimbangan, maka kutukan Nusa Kambangan akan tetap relevan. Legenda ini akhirnya dipahami bukan sebagai cerita untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai cermin. Sebuah pengingat bahwa tanah, laut, dan kekuatan yang tak terlihat memiliki batas kesabaran. Ketika batas itu dilanggar, balasan tidak selalu datang seketika, tetapi pasti datang dengan cara yang tak bisa dihindari. Nusa Kambangan berdiri sebagai garis pemisah antara hormat dan kesombongan. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan kehancuran, dan bahwa perjanjian, baik dengan manusia maupun dengan alam, bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan. Hingga kini, pulau itu tetap diselimuti kabut dan misteri. Ia tidak meminta ditebus, tidak pula meminta dipuja. Ia hanya ada, sunyi dan mengawasi, seperti luka lama yang sengaja dibiarkan agar manusia tak lupa bagaimana luka itu tercipta. Dan selama ombak Laut Selatan masih memukul pantai dengan suara berat dan dalam, legenda Nusa Kambangan akan terus hidup, sebagai peringatan abadi bahwa tidak semua tanah bisa dikuasai, tidak semua kekuatan bisa ditipu, dan tidak semua dosa bisa dilarikan dari akibatnya. Setelah legenda Nusa Kambangan menyebar dari generasi ke generasi, pulau itu tak lagi sekadar tempat di peta, melainkan simbol yang hidup dalam kesadaran masyarakat Jawa. Ia menjadi nama yang diucapkan dengan nada rendah, penuh kehati-hatian, seolah menyebutnya terlalu keras dapat membangunkan sesuatu yang tertidur di balik kabut dan hutan lebatnya. Para pelaut yang melintasi selat di sekitarnya selalu melakukan ritual kecil sebelum berlayar. Ada yang melempar sesaji ke laut, ada yang berdoa dalam diam, ada pula yang menoleh ke arah pulau. Bukan karena takut pada tanahnya semata, melainkan karena menghormati kisah kelam yang diakini masih berdenyut di sana. Dalam catatan lisan masyarakat pesisir, Nusa Kambangan disebut sebagai pulau yang mendengar. Konon, niat buruk akan terasa berat saat mendekat, sementara niat bersih pun tetap tak menjamin keselamatan. Pulau itu tidak membeda-bedakan manusia. Ia hanya mengingat apa yang pernah dilakukan manusia terhadapnya. Banyak orang percaya bahwa setiap gemuruh ombak besar di Laut Selatan adalah gema dari peristiwa masa lalu. Retakan tanah, istana yang tenggelam, jeritan rakyat, dan pengkhianatan seorang raja seolah terulang dalam bentuk suara alam. Sejarah tak pernah benar-benar berlalu di Nusa Kambangan. Ia hanya berubah wujud. Cerita tentang arwah penjaga pulau pun terus berkembang. Ada yang menyebut mereka sebagai bayangan tanpa wajah, ada pula yang menggambarkan sosok raja bermahkota runtuh yang berdiri di tengah hutan. Namun semua kisah itu memiliki satu kesamaan, tidak ada yang berani mendekat terlalu lama. Menariknya, Nusa Kambangan juga dipercaya sebagai tempat penyeimbang. Sebagian tetua meyakini bahwa pulau itu menahan amarah Laut Selatan agar tidak meluap ke seluruh Jawa. Seolah-olah semua murka, dosa, dan kutukan dikunci di satu tempat agar daratan lain tetap bertahan. Keyakinan ini membuat masyarakat memperlakukan Nusa Kambangan dengan dua rasa sekaligus, takut dan hormat. Takut pada kutukannya, namun hormat karena pengorbanan yang secara tidak langsung menyelamatkan wilayah lain dari kehancuran yang lebih luas. Legenda ini pun mulai dipahami sebagai pelajaran besar, bahwa kekuasaan tanpa kendali bukan hanya menghancurkan penguasa, tetapi juga rakyat dan alam di sekitarnya. Bahwa perjanjian,
terutama dengan kekuatan yang lebih tua dari manusia, bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Nusa Kambangan akhirnya menjadi saksi bisu yang abadi. Ia tidak menuntut untuk dipahami sepenuhnya, cukup diingat. Setiap generasi hanya diminta untuk belajar dari luka yang telah terjadi, bukan mengulanginya dengan kesombongan baru. Dan selama manusia masih berjalan di atas tanah Jawa, selama laut masih berombak di selatan, nama Nusa Kambangan akan tetap hidup, bukan sebagai ancaman kosong, melainkan sebagai warisan kelam yang menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan yang tak terlihat. Meski telah berabad-abad berlalu, tanda-tanda dari Nusa Kambangan tidak pernah sepenuhnya menghilang. Dalam beberapa masa tertentu, laut di sekitarnya kembali menunjukkan perilaku ganjil. Ombak meninggi tanpa angin, arus berputar tak menentu, dan kabut turun mendadak, menelan pandangan seolah dunia dipaksa menoleh kembali ke masa lalu yang ingin dilupakan. Nelayan-nelayan tua mulai berani bersuara. Mereka mengaku mendengar bunyi dentuman dari arah pulau pada malam-malam sunyi, seperti suara batu besar yang dipindahkan dari dalam tanah. Suara itu datang berirama, berat, dan dalam, mengingatkan pada cerita lama tentang istana yang tenggelam dan kekuatan yang tak pernah benar-benar mati. Di pesisir selatan Jawa, kegelisahan kembali tumbuh. Warga merasa angin membawa beban yang berbeda, lebih panas dan menekan. Anak-anak sering menangis tanpa sebab di malam hari, sementara orang dewasa terbangun dari mimpi buruk yang sama. Tanah terbelah, air naik, dan bayangan besar berdiri di batas laut. Para tetua kembali berkumpul, mengulang doa-doa lama yang hampir terlupakan. Mereka percaya, setiap kali manusia kembali melampaui batas, serakah, kejam, dan meremehkan keseimbangan, Nusa Kambangan akan merespons. Pulau itu bukan hanya peninggalan kutukan, melainkan alat pengingat yang akan berbunyi saat sejarah mulai berulang. Beberapa orang nekat mencoba mendekat, terdorong oleh rasa ingin tahu atau ambisi. Namun mereka kembali dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Tidak semua bisa menjelaskan apa yang mereka lihat, hanya menyebut satu hal yang sama. Pulau itu terasa, terjaga. Seolah menyadari kehadiran manusia dan menilai niat mereka satu persatu. Kisah tentang raja pengkhianat kembali mencuat dalam mimpi dan penglihatan orang-orang tertentu. Sosoknya digambarkan semakin menyatu dengan tanah Nusa Kambangan. Bukan lagi manusia, bukan pula arwah biasa, melainkan perwujudan hukuman itu sendiri. Kekuasaan yang ia cari kini menjadi belenggu abadi. Alam pun seakan ikut memberi tanda. Gempa kecil terasa di wilayah selatan, air laut kadang surut terlalu jauh sebelum kembali dengan cepat. Bagi sebagian orang, ini hanyalah gejala alam. Namun bagi mereka yang memahami legenda, semua itu adalah bahasa lama yang kembali digunakan. Nusa Kambangan, dalam kesunyiannya, seolah mengingatkan bahwa ia tidak pernah selesai menjalankan perannya. Pulau itu bukan monumen mati, melainkan saksi hidup yang siap mengulang pelajaran bila manusia menolak belajar. Ia tidak mengancam, tetapi juga tidak memberi ampun. Legenda ini pun berkembang ke arah yang lebih gelap, bahwa kutukan tidak hanya terikat pada tempat, tetapi juga pada sikap manusia. Selama keserakahan masih hidup, selama kekuasaan masih dibangun di atas pengkhianatan, maka gema Nusa Kambangan akan terus terdengar, entah sebagai cerita atau sebagai kenyataan. Dan kini, ketika angin selatan kembali membawa suara ombak yang terlalu berat untuk diabaikan, banyak yang mulai bertanya dalam diam, apakah Nusa Kambangan hanya mengingat masa lalu, atau sedang bersiap menuliskan bab berikutnya dengan cara yang sama kejamnya seperti dahulu? Tanda-tanda kebangkitan Nusa Kambangan tak lagi bisa dianggap sekadar bisikan legenda. Dalam kurun waktu tertentu, kejadian aneh terjadi semakin sering dan semakin nyata. Laut selatan tidak hanya bergemuruh, tetapi menunjukkan pola yang tak biasa. Surut terlalu jauh, lalu kembali dengan gelombang berat seolah membawa sesuatu dari kedalaman. Warga pesisir mulai merasa bahwa pulau itu sedang terbangun. Di tengah kegelisahan itu, muncul kelompok manusia yang menolak percaya pada kisah lama. Mereka menyebut Nusa Kambangan sebagai tanah yang harus ditaklukkan, bukan dihormati. Dengan dalih kemajuan dan kekuasaan, mereka mendekat ke pulau terlarang, mengabaikan peringatan tetua dan tanda-tanda alam yang semakin jelas. Langkah kaki manusia kembali menginjak tanah Nusa Kambangan dengan niat yang keliru. Hutan menyambut dengan keheningan yang menekan, seolah setiap pohon sedang mengamati. Udara terasa berat, dan suara alam menghilang perlahan. Tidak ada burung, tidak ada serangga, hanya detak jantung manusia yang semakin cepat. Beberapa dari mereka melaporkan perasaan diawasi,
seperti ada mata yang mengikuti setiap gerakan. Bayangan-bayangan samar terlihat di antara pepohonan, menghilang ketika didekati. Tanah di bawah kaki terasa hangat, bahkan berdenyut pelan, seolah pulau itu hidup dan merespons kehadiran manusia asing. Malam pertama di Nusa Kambangan menjadi ujian mental. Angin berputar tanpa arah, membawa suara langkah yang tak memiliki sumber. Dari kejauhan terdengar gemuruh rendah, seperti suara batu digeser di bawah tanah. Sebagian anggota rombongan terbangun dengan jeritan, mengaku melihat istana runtuh berdiri kembali dalam mimpi mereka. Di pesisir pulau, air laut mendadak naik tanpa peringatan. Garis pantai berubah bentuk, menutup jalur pulang. Kompas tak lagi berfungsi, dan tanda-tanda arah menjadi sia-sia. Mereka mulai menyadari bahwa pulau ini tidak sekadar menolak, tetapi menguji, menilai siapa yang pantas pergi dan siapa yang harus tinggal. Nama Raja Pengkhianat kembali disebut dalam bisikan angin malam. Sosoknya tak terlihat jelas, namun kehadirannya terasa kuat. Seolah ia tidak sendirian, melainkan bagian dari kesadaran pulau itu sendiri. Kutukan yang dulu dilepaskan kini bergerak, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menegaskan kembali batas. Di daratan Jawa, para tetua merasakan keguncangan batin yang sama. Mereka menyadari bahwa manusia kembali mengulang kesalahan lama, menantang sesuatu yang seharusnya dijaga jaraknya. Doa-doa kuno kembali dilantunkan, bukan untuk meminta kekuatan, melainkan memohon agar murka tidak meluas seperti dahulu. Alam mulai memberi jawaban. Getaran kecil terasa di malam hari, dan suara ombak menjadi semakin dalam dan berat. Banyak yang percaya, jika keserakahan ini tidak dihentikan, Nusa Kambangan tidak hanya akan menjadi saksi, tetapi pelaku, mengulang sejarah dengan cara yang lebih kejam. Malam kedua di Nusa Kambangan menjadi titik balik yang tak bisa dihindari. Mereka yang masih bertahan merasakan perubahan yang lebih nyata, lebih menekan. Udara terasa semakin berat, seperti paru-paru dipaksa menghirup kesalahan masa lalu. Kabut turun tebal, menutup jarak pandang hingga hanya beberapa langkah ke depan, seolah pulau itu sengaja memisahkan manusia satu sama lain. Langkah-langkah mulai kacau. Sebagian rombongan mengaku melihat jalur yang sebelumnya tidak ada. Jalan batu tua, tangga setengah runtuh, dan bayangan bangunan besar yang samar di balik pepohonan. Namun setiap kali didekati, wujud itu memudar, meninggalkan perasaan sesat dan ketakutan yang semakin dalam. Nusa Kambangan tidak menipu mata, melainkan mengguncang keyakinan. Dari dalam tanah, getaran halus terasa semakin sering. Bukan gempa yang menghancurkan, melainkan denyut yang teratur, seolah pulau itu memiliki jantung. Setiap denyut disertai suara rendah yang mengingatkan pada gemuruh istana runtuh berabad-abad lalu. Banyak yang tersadar bahwa mereka sedang berdiri di atas luka yang belum pernah sembuh. Beberapa orang mulai berubah. Tatapan kosong, suara bicara melambat, dan gerak tubuh terasa kaku. Mereka mengaku mendengar bisikan yang memanggil nama mereka secara pribadi, menawarkan jalan keluar, kekuasaan, atau keselamatan. Para tetua selalu mengatakan bahwa inilah saat paling berbahaya, ketika kutukan tidak memaksa, tetapi membujuk. Di tepi pulau, laut kembali bergerak tak wajar. Air surut jauh ke tengah, memperlihatkan dasar laut yang gelap dan berbatu. Namun tidak ada yang berani mendekat. Mereka tahu, ini bukan undangan, melainkan peringatan terakhir. Ombak yang akan datang bukan untuk menghapus, tetapi untuk memilih siapa yang layak dilepaskan. Sosok Raja Pengkhianat kembali terasa kuat kehadirannya. Kali ini bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai kehendak yang menyatu dengan pulau. Ia tidak berbicara, tidak menampakkan diri, namun jejaknya terasa di setiap sudut. Kekuasaan yang dulu ia kejar kini menjadi alat penghakiman, memisahkan niat bersih dari keserakahan. Di daratan Jawa, para tetua merasakan perubahan mendadak. Doa-doa lama berhenti di tengah kalimat, seolah ada kekuatan yang mengambil alih. Mereka menyadari bahwa apapun yang terjadi di Nusa Kambangan malam itu akan menentukan masa depan hubungan manusia dengan Laut Selatan untuk waktu yang sangat lama. Ketika fajar hampir menyingsing, sebagian manusia di pulau itu menghilang tanpa jejak. Tidak ditemukan tanda perlawanan, tidak pula tubuh. Mereka seolah ditarik masuk ke dalam tanah, menyatu dengan hutan, batu, dan kabut. Yang tersisa hanya mereka yang sejak awal datang dengan rasa hormat dan ketakutan yang jujur. Saat matahari akhirnya menembus kabut, Nusa Kambangan kembali sunyi. Jalur-jalur aneh menghilang,
getaran mereda, dan laut perlahan kembali ke batasnya. Pulau itu tampak sama seperti sebelumnya, gelap, asing, dan tak tersentuh. Namun semua yang selama tahu, sesuatu telah diputuskan. Satu hal yang tak lagi bisa disangkal, Nusa Kambangan bukan sekadar tempat kutukan, melainkan penjaga keseimbangan. Ia tidak menghancurkan tanpa alasan, tidak menghukum tanpa sebab. Ia hanya memastikan bahwa setiap manusia yang datang membawa niat, akan pulang membawa akibat. Fajar yang menyingsing setelah malam penentuan itu terasa berbeda dari biasanya. Cahaya matahari jatuh pucat di atas laut selatan, seolah enggan menyinari sepenuhnya wilayah yang baru saja dihakimi. Mereka yang selamat berdiri dalam diam, tak bersorak, tak bersyukur dengan suara keras, karena semua tahu, keselamatan mereka bukan kemenangan, melainkan keputusan. Nusa Kambangan kembali tampak seperti pulau sunyi yang tak tersentuh. Hutan kembali rapat, kabut menipis, dan tidak ada tanda-tanda kekacauan malam sebelumnya. Namun keheningan itu justru terasa lebih berat. Pulau itu seperti makhluk yang telah selesai berbicara dan kini hanya mengamati, memastikan pesan terakhirnya dipahami. Mereka yang kembali ke daratan Jawa membawa perubahan yang sulit dijelaskan. Tatapan mereka lebih dalam, langkah mereka lebih pelan. Beberapa kehilangan kata-kata untuk menceritakan apa yang terjadi, sementara yang lain memilih diam seumur hidup. Legenda tak lagi terasa seperti cerita. Ia telah menjadi pengalaman yang membekas di tubuh dan jiwa. Kabar tentang mereka yang menghilang menyebar cepat. Tidak ada pencarian besar-besaran, tidak ada upaya pembuktian. Bahkan para pemimpin yang biasanya keras kepala memilih menahan diri. Seolah ada kesepakatan tak tertulis bahwa yang telah dipilih oleh Nusa Kambangan bukan lagi urusan manusia. Para tetua akhirnya berbicara di hadapan masyarakat. Mereka mengatakan bahwa pulau itu tidak mengambil lebih dari yang seharusnya. Ia hanya menyeimbangkan apa yang telah lama condong. Keserakahan yang dibawa manusia telah ditimbang, dan yang tak sejalan dengan keseimbangan alam dikembalikan ke tempat asalnya. Laut Selatan pun menunjukkan wajah yang lebih tenang, namun bukan ramah. Ombaknya tetap berat, suaranya tetap dalam. Bedanya, kini setiap orang memahami maknanya. Itu bukan ancaman kosong, melainkan napas panjang dari kekuatan yang selalu ada, hanya jarang diajak berdamai. Nama Nusa Kambangan kembali disebut dalam doa-doa, bukan dengan rasa takut semata, tetapi dengan hormat yang getir. Pulau itu diakui sebagai penjaga batas, garis terakhir yang tak boleh dilewati manusia ketika ambisi mulai mengalahkan kebijaksanaan. Anak-anak kembali mendengar kisah tentang raja pengkhianat, istana yang tenggelam, dan pulau yang memilih. Namun cerita itu kini disampaikan dengan satu penekanan baru. Bukan semua yang hilang adalah korban, dan bukan semua yang selamat adalah pemenang. Dalam kesadaran baru ini, manusia mulai memahami bahwa dunia tidak sepenuhnya milik mereka. Ada tanah yang hanya boleh dihormati, ada laut yang hanya boleh didekati dengan niat bersih, dan ada tempat seperti Nusa Kambangan yang ditugaskan untuk mengingatkan ketika manusia lupa diri. Dan hingga hari itu, Nusa Kambangan tetap berdiri, tidak berubah, tidak berpindah, tidak menuntut. Ia hanya menunggu. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memastikan bahwa bila sejarah kembali ingin mengulang dirinya, manusia akan berpikir dua kali sebelum melangkah terlalu jauh.